Abramovich, Roman Abramovich, Roman Abramovich, Roman Abramovich, Roman Abramovich. What's up the Chels? Welcome back to CBC. Welcome back to Chelsea Bola Channel. Jumpa lagi di episode ke-202. Kemarin kita sudah membahas peringkat 5 besar di Premier League itu akan lolos kualifikasi Champions League, guys. So, buat teman-teman yang ketinggalan untuk informasi lebih detail lagi, dapat langsung klik link di atas. Oke, jadi di episode kali ini kita akan membahas preview match Conference League antara Chelsea versus Copenhagen di leg kedua. Namun seperti biasa, first thing first. Ya, sebelum lanjut nonton, pastikan teman-teman sudah mengklik tombol like. Dan buat yang pertama kali menonton channel dari CBC ini, dapat langsung klik tombol subscribe. Oke, without further ado, let's get started. Yes, setelah kita mengamankan kemenangan 2-1 di kandang Copenhagen di leg pertama minggu lalu, Chelsea akan menyambut Copenhagen di Stamford Bridge untuk leg kedua pada babak 16 besar Conference League yang akan berlangsung malam nanti atau dini hari besok pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat. Dan bila Chelsea ini lolos, maka Chelsea akan menghadapi Molde atau Legia Warsawa di perempat final ya. Setelah Chelsea memenangkan semua pertandingan, yaitu di fase Liga, Chelsea itu kembali mempertahankan rekor kemenangan yang sempurna di Conference League dengan kemenangan tipis di leg pertama atas Copenhagen berkat gol Reece James dan juga Enzo Fernandez di Denmark. Namun tentu saja ya teman-teman sudah pernah tahu ya dan sudah pernah CBC bahas sebelumnya bahwa kemenangan Chelsea itu termasuk salah satu kemenangan yang kurang meyakinkan. Namun di atas semuanya itu Chelsea ini telah meraih 3 kemenangan beruntun di semua kompetisi meski kita ketahui bahwa lawan-lawan yang dihadapi oleh Chelsea di pertandingan terakhir ya di 3 pertandingan terakhir itu merupakan tim yang bisa dikatakan tim yang lemah, yaitu ada di peringkat ke-20 Southampton dan peringkat 19 yaitu Leicester. Dan juga Copenhagen di Liga Denmark ya, meskipun mereka itu adalah pemuncak klasmen di Liga Denmark. Tapi ya we know lah ya Liga Denmark itu seperti apa ya. Oke, jadi menurut CBC performance Chelsea itu masih ya jauh dari kata kemenangan 3 beruntun yang sangat meyakinkan ya. Nah, di pertandingan kali ini seperti yang CBC bilang kemarin ya, bahwa Chelsea itu harus membagi konsentrasi antara Conference League dan juga Premier League yang dimana itu hanya selisih 2 hari saja. Karena kita ini harus menghadapi Arsenal di hari Minggu tanggal 16 Maret pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. So, kemungkinan juga akan ada watch along ya, karena ini masih sangat pagi. Sekitar setengah 9 malam. So, pastikan teman-teman yang belum bergabung dengan members untuk join dan kita mengadakan watch along dengan para members untuk kita dapat nonton bareng dan berinteraksi, bertukar pikiran, dan juga kita menikmati pertandingan. Ya, semoga saja menang juga ya lawan peringkat kedua di Arsenal. Oke, sedangkan Copenhagen sendiri itu untuk dapat lolos itu mereka harus mengalahkan Chelsea dengan selisih 2 gol ya. Karena di pertandingan pertama itu mereka saat di kandang kalah 2-1 atas Chelsea. Sehingga Jacob Nestrup ini sebagai pelatih Copenhagen, dia itu bilang bahwa mereka itu perlu melakukan segala sesuatu yang sangat-sangat memungkinkan, yang sangat-sangat luar biasa untuk mereka lakukan untuk membuat sedikit keajaiban ya. Karena pertandingan di Stamford Bridge ini bisa dikatakan oleh coach dari
Copenhagen itu mereka bila menang itu akan menghasilkan sejarah karena tidak ada sejarahnya tim Denmark itu pernah mengalahkan Chelsea, ya. Begitu juga dengan Copenhagen, ya. Mereka ini tidak pernah lolos pada saat menghadapi klub dari Liga Inggris, ya. Dan hal ini diperparah dengan performance mereka di beberapa pertandingan terakhir di mana mereka itu draw 2 kali secara beruntun dan di minggu lalu mereka kalah atas FC Midland, ya. Oke, sekarang kita masuk ke tim news. Ya, Chelsea ini nampaknya masih harus menjalani pertandingan tanpa Nicholas Jackson, Noni Madueke, hingga Mark Yu. Dan pemain fresh yang baru saja masuk ke ruang perawatan itu ada Malo Gusto yang cedera ankle, ya. Selain itu, Mudryk juga seperti biasa masih suspend dan juga duo pemain yang tidak diregistrasikan di Conference League itu sudah dipastikan absen. Ya, siapa lagi kalau bukan Wesley Fofana dan juga Romeo Lavia. Di samping itu, ya, berdasarkan press conference dari Enzo Maresca kemarin, dia mengatakan bahwa Reece James, Cole Palmer, dan Christopher Nkunku itu sempat sakit, ya, sehingga mereka itu sempat absen beberapa training session. Namun ketiga pemain ini sudah dapat kembali training kemarin. Itu training pertama, sesi training pertama buat mereka. Dan ada kemungkinan juga mereka ini dapat diturunkan di pertandingan kali ini. Sedangkan Copenhagen ini masih mempunyai deretan pemain yang cedera. Di mana hal ini malah bertambah karena Kevin Dix yang merupakan timnas ya dari negara kita yaitu Indonesia itu juga sempat di mana dia ini sempat turun di leg pertama, dikabarkan dia ini mengalami cedera ankle, ya. Dan juga Andreas Cornelius, kemudian Lucas Lerger, Oliver Hojer itu adalah deretan pemain yang cedera, termasuk Ronny Bardi yang baru saja pulih dari cedera ACL. Kemudian Thomas Delaney yang juga merupakan salah satu superstar di Copenhagen itu juga dikabarkan masih diragukan untuk turun karena sakit. Sementara Marcos Lopez itu terkena akumulasi kartu sehingga dipastikan juga tidak dapat turun di pertandingan kali ini. Oke, sekarang kita masuk ke prediksi line up. Ya, di goalkeeper semoga saja Sanchez itu diturunkan sehingga Jorgensen ini tetap menjadi kiper utama di Premier League, ya. CBC nggak akan paham lagi kalau misalkan Maresca itu tetap mempercayakan kembali Robert Sanchez menjadi kiper utama di Premier League, ya. Kalau ini sampai terjadi, shame on you, Enzo Maresca. Next, di right center back nampaknya Shalobah ini akan turun. Kemudian central center back ada Tosin, left center back ada Badiashile. Kemudian untuk inverted left back itu akan ada Reece James yang juga akan berperan sebagai double pivot bersama Caicedo di defensive midfielder. Sedangkan Jadon Sancho sepertinya dia akan mengambil peran di right midfielder. Nah, sehingga yang akan turun itu adalah Nkunku di posisi attacking mid dan Fernandes Hall itu akan kembali berperan sebagai box to box, sedangkan pemain muda ex Aston Villa ya yang cedera hamstring sekian lama, CBC harapkan dia ini dapat diberikan kepercayaan untuk dapat turun di pertandingan kali ini, ya. Omari Keleman. Dan di posisi striker ada Tarik George, ya, karena kita harus mengistirahatkan Pedro Neto untuk pertandingan versus Arsenal 2 hari lagi, ya teman-teman. Oke, skor prediction, ya, dengan performance Copenhagen yang sedang drop di Liga Denmark pada periode akhir-akhir ini, maka semestinya dan seharusnya Chelsea ini dapat menang atas Copenhagen dengan skor 2-0. Break the leg Chelsea. And I think that's all guys di episode ke-202 dari CBC kali ini. Don't forget to support channel CBC ini by like, subscribe, dan share. Thank you for watching. Take care, God bless, and
Keep the blue flag flying high. Come on the Chelsea.